Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini tetap diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 7, bab yang kedua, dan pertemuan yang kedua. Baiklah, untuk pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian akan Ibu absen untuk hari ini yang hadir. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik. Mari kita menyanyikan lagunya secara bersama-sama. Indonesia yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, diciptakan oleh El Manik, dan lagu tersebut pertama kali diputar melalui siaran radio pada tahun 1947. Baiklah, kita menuju ke materi, yaitu memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kompetensi dasarnya memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajarannya di sini adalah mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pada pertemuan yang pertama kita membahas mengenai norma dan keadilan, yaitu dalam materi norma dalam kehidupan bermasyarakat, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang arti penting dalam mewujudkan keadilan. Apa itu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Di sini kita akan menjabarkan yaitu tentang pengertian keadilan, fungsi norma sosial, dan hubungan hukum dan keadilan. Nah, sekarang kita akan menjabarkan tentang pengertian keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan juga berarti memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan berarti sama rata. Keadilan ini berasal dari kata adil, di mana keadilan adalah sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan ini menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Peraturan yang adil ini artinya peraturan yang menyeimbangkan antara berbagai kepentingan yang dilindunginya. Lalu bagaimana dengan pengertian fungsi norma sosial? Arti penting norma sosial ini berkaitan erat dengan fungsi, manfaat, dan akibat pelanggaran norma di dalam masyarakat. Norma dan kebiasaan yang baik
selalu bermanfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Masyarakat tentu menginginkan agar norma sosial mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun fungsi menjalankan norma dalam masyarakat yaitu sistem pengendalian perilaku masyarakat dan alat untuk menertibkan kehidupan sosial. Aristoteles, Plato, Thomas Hobbes, dan Confucius menyatakan teori-teori keadilan sebagai berikut. Yang pertama, keadilan kumulatif adalah yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Contohnya adalah setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran. Yang kedua, keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa dan kemampuannya yang telah disumbangkannya. Contohnya, sopir memperoleh upah lebih besar daripada kernetnya. Yang ketiga, keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena keadilan itu didekretkan melalui suatu kekuasaan khusus atau hukum. Contohnya, suatu yang adil bila setiap warga negara membayar pajak. Yang keempat, keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam. Contohnya, sifat wanita lebih halus daripada pria. Yang kelima, keadilan perbaikan adalah keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan menjatuhkan hukuman dengan memberi ganti rugi kepada korban kesalahan dan menghukum pelakunya. Yang keenam, keadilan moral, yaitu keadilan yang dasarnya keselarasan. Yang ketujuh, keadilan prosedural adalah sarana untuk melaksanakan keadaan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan. Yang kedelapan, keadilan yang dipengaruhi teori perjanjian masyarakat adalah suatu tindakan dikatakan adil bila perjanjian yang telah dibuat dan ditaati oleh masyarakat. Yang kesembilan, keadilan yang dipengaruhi status adalah suatu tindakan dikatakan adil bila ada persesuaian antara sikap seorang dan status atau kedudukannya. Bagaimanakah hubungan hukum dan keadilan? Di mana kehidupan bernegara kita diatur oleh norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari, terutama norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Norma hukum juga memiliki kesamaan dengan norma-norma lainnya, yaitu norma tersebut mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya, sanksi yang dijatuhkan bagi para pelanggar norma tersebut. Pada dasarnya, dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, norma hukum ini memiliki fungsi yang lebih besar. Fungsi penting dari norma hukum adalah mampu menjamin kepastian hukum setiap warga negara dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat. Yang kedua, mampu menjamin ketentraman, kedamaian, ketertiban, kebahagiaan, kemakmuran, dan kebenaran di dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menjaga ketertiban hukum agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Di hadapan hukum, seluruh warga negara wajib menaati hukum dan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum dan diberikan hak istimewa. Norma hukum dapat memberikan keadilan bagi seluruh warga negara masyarakat. Pada dasarnya, penanganan hukum dapat dibedakan menjadi hukuman berat dan hukuman ringan. Misalnya, peringatan atau teguran bisa berupa denda, hukuman penjara, dan pula hukuman pidana mati. Dasar atas pemberian hukuman pada pelaku pidana yaitu proses rehabilitasi,
Yang kedua, melakukan isolasi untuk mencegah agar pelaku tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang ketiga, memberikan suatu efek jera pelaku pidana. Yang keempat, memberikan suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dari apa yang telah Ibu sampaikan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa arti penting norma dalam mewujudkan keadilan adalah sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang kedua, bisa juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini, norma atau aturan, terutama norma hukum, dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.